Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun idza jama'a fi Ramadan wa lam yakun lahu syai'un fatusaddiqu alaihi falyukaffir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-30 dari Kitab Shaum karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Bukhari, bab idza jama'a fi Ramadan wa lam yakul lahu syai'un fatusaddiqu alaihi falyukaffir. Bab apabila dia melakukan jima di Ramadan, kemudian dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar kafarah, lalu ada yang bersedekah baginya, maka hendaknya dia membayar kafarah dengan sedekah itu. Ya. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang kafarah. Walaupun di bab beliau terangkan tentang siapa yang tidak memiliki kemampuan membayar salah satu dari 3 jenis kafarah, kemudian ada yang bersedekah untuknya, maka boleh dia membayar kafarah dengan mengambil sedekah tersebut. Ya. Itu penekanan di dalam bab, tetapi sekaligus di dalam bab ini beliau terangkan rincian kafarahnya dalam hadits Abu Hurairah yang akan beliau bawakan. Kemudian tentang kafarah sudah berlalu bersama kita penjelasan secara umum bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama ada kafarah bagi siapa yang melakukan jima atau hubungan suami istri di bulan Ramadan. Nah, kemudian Al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah yang panjang di dalam bab ini. Dan ini adalah hadits pokok tentang membayar kafarah. Dan hadits ini terdapat di dalamnya kandungan faedah yang sangat besar, sangat banyak. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan ada sebagian ulama yang mengeluarkan dari hadits ini 1001 macam faedah. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi dan selainnya mengumpulkan kandungan hadits ini sampai disebutkan bahwa Al-Iraqi rahimahullah beliau mengumpulkan sekitar 2000 faedah terkait dengan hadits ini. Jadi hadits sangat luas cakupannya dan juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa para ulama sangat luas pemahaman mereka di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman wa huwa Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib wa huwa bin Abi Hamzah. Shu'aib ibn Abi Hamzah Dinar. An Az-Zuhri. Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Annahu qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman. Wa huwa Humaid bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma laka qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha
Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Faqala fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Qala la. Qala famakasa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dzalika utiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamar wal araqu al miktal. Qala aina sa'il? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bih. Faqala ar-rajulu a'la afqara minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Thumma qala at'imhu ahlak. Baik, ini hadits Abu Hurairah. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajul." Tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada beliau seorang lelaki. Terdapat kebiasaan para sahabat, mereka berada di masjid, di majelis-majelis ilmu. Dan terdapat bagaimana keberadaan generasi pertama umat ini dari semangat mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat penjelasan salah satu dari fungsi masjid. Masjid itu tidak hanya dipakai untuk sholat, tapi juga dipakai untuk ibadah yang lain, termasuk di dalamnya berkaitan dengan menuntut ilmu. Idja'ahu rajul, maka datang kepada beliau seorang lelaki. Iya. Bertanya. Terdapat bahwa seorang yang menjadi panutan di tengah manusia, seorang mufti, seorang alim, dia hendaknya terbuka kepada manusia. Sebab orang yang memiliki persoalan, pertanyaan, permasalahan berkaitan dengan keagamaannya tidak ada habisnya. Maka hendaknya dia membuka bagi siapa saja yang bisa mengambil istifadah dari ilmunya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, maka orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, halaktu." Sebelum dia bertanya, dia menyatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah binasa." Terdapat penyesalan pada seorang yang jatuh di dalam dosa, dan terdapat keutamaan para sahabat yang mengetahui bahaya dari dosa itu, bahwa dia adalah sebab kebinasaan. Dan terdapat bara'atul istihlal, disyariatkannya seseorang itu mengungkapkan suatu kalimat yang akan mewakili apa yang akan dia tanyakan. Tatkala orang ini akan menanyakan bahwa dia jatuh di dalam perbuatan dosa, maka dia berkata kepada Rasul di awalnya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Ini sudah mengesankan bahwa dia akan bertanya tentang sesuatu yang membahayakannya dosa yang dia lakukan. Nah, dan terdapat bahwa taubat itu disertai dengan penyesalan dan pengetahuan tentang bahaya dosa yang dia lakukan. Qala malakah, maka Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan kamu?" Terdapat bahwa seorang mufti memperjelas dari orang yang bertanya apabila pada pertanyaannya ada hal-hal yang perlu dirinci. Qala, maka orang ini menjawab, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Saya terjatuh kepada istriku sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Terjatuh kepada istriku ini kinayah. Maknanya apa? Maknanya melakukan hubungan suami istri. Maka terdapat di dalamnya penggunaan kinayah di dalam hal-hal yang seorang itu malu untuk terus terang di dalamnya. Atau hal-hal yang memang malu disebutkan secara tegas. Dan terdapat bahwa seorang yang bertanya itu hendaknya memiliki fikih di dalam bertanya dengan uslub yang bagus, bentuk pertanyaan yang baik. Dan terdapat pembolehan kepada istri mengatakan imro'ati. Ya, kalau diterjemah biasa perempuanku ya, tapi maksudnya istriku. Wa ana sha'im, dan saya sedang puasa. Iya.
Dari sini bisa ditegaskan bahwa seorang yang jatuh atau seorang yang wajib membayar kafarah disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri. Itu yang pertama. Dia melakukan hubungan suami istri. Syarat yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri itu di siang hari, di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Syarat yang ketiga, kafarah diwajibkan terhadap siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang ketiga, dalam keadaan dia berpuasa. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi seorang istri di sore hari baru suci dari haidnya dan suami baru pulang dari perjalanan dan keduanya tidak berpuasa, apabila terjadi hubungan suami istri, bayar kafarah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena terjadi dalam keadaan keduanya tidak berpuasa. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan dia melakukan hal tersebut dalam keadaan sengaja dan mengetahui hukumnya. Dalam keadaan sengaja dan mengetahui hukumnya. Ya, karena bahasanya di dalam hadits halaktu, aku telah binasa. Dia sendiri sudah mengetahui kebinasaannya. Yang menunjukkan bahwa ada bentuk kesengajaan pada orang ini melakukannya. Ini kata tidak sengaja, dia tidak akan bahasakan dengan kata halaktu. Jadi dia sengaja dan mengetahui hukum. Ya. Adapun orang yang lupa, orang yang jahil terhadap hukum, maka ini tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya. Jadi kesimpulan 4 hal yang disyaratkan pada seorang yang wajib membayar kafarah. Dengan ini diketahui bahwa kafarah itu hanya berkaitan dengan masalah jima saja. Masalah hubungan suami istri. Muncul pertanyaan, orang yang makan dengan sengaja, minum dengan sengaja di siang hari Ramadan, apakah dia wajib membayar kafarah atau tidak? Iya. Jumhurul ulama berdasarkan hadits ini, mereka membatasi pembayaran kafarah untuk jima saja, hubungan suami istri saja. Adapun orang yang makan dan minum dengan sengaja, tidak ada kewajiban membayar kafarah menurut jumhur. Tapi di kalangan orang-orang Malikiyah berpendapat bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja, dia juga wajib membayar kafarah. Mereka berdalilkan dengan hadits di Sahih Muslim, lafadznya, iya, fa'aftara fi Ramadan. Jadi orang ini datang mengadukan bahwa dia binasa, kemudian dikatakan fa'aftara fi Ramadan, dia berbuka di Ramadan. Maka kalimat berbuka di Ramadan ini dipahami oleh orang-orang Malikiyah, cakupannya luas, seluruh jenis berbuka, makan, minum, hubungan suami istri. Iya. Namun pendalilan dengan hadits ini ada kelemahan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, sebagiannya mempermasalahkan keabsahan riwayat tersebut. Iya, karena kebanyakan riwayat disebutkan jima. Kemudian yang kedua, kelemahan dari sisi pendalilan. Karena hadits ini datang dari satu kejadian, yaitu kejadian seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Jadi kata fa'aftara di situ yang sifatnya mujmal, itu diterangkan kandungannya bahwa yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, maka harusnya lafaz fa'aftara maknanya, lafaz berbuka maknanya diarahkan kepada makna melakukan hubungan suami istri. Kalau begitu kesimpulan di dalam pembahasan ini bahwa yang benarnya kafarah hanya diwajibkan pada hubungan suami istri saja. Setelah mendengarkan
keterangan dari orang ini dan telah dipastikan dari keterangannya bahwa dia wajib membayar kafarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketentuan kafarahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Iya. Terdapat bahwa urutan yang paling pertama dalam membayar kafarah adalah apa? Membebaskan seorang budak. Dan budak yang dimaksud di sini adalah budak mukminah, budak yang beriman. Iya. Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak? Nah. Qala la, maka orang ini berkata, saya tidak mampu. Qala, maka Nabi bertanya setelah itu, fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini urutan yang kedua dari kafarah. Kalau tidak mampu membebaskan seorang budak, maka yang kedua, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut di sini, 2 bulan berturut-turut bersambung. Tidak ada putusnya. Kapan terputus, walaupun sehari, maka dia wajib untuk apa? Untuk mengulangi puasanya dari awal. Iya. Adapun kalau dia terputus karena udzur, dia sakit misalnya, dan semisal dengan itu, tidak ada masalah ya, dan dia sambung. Yang jelas di sini dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Orang ini menjawab tidak. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, menjelaskan kafarah yang ketiga. Fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ini kafarah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Iya. Dan perhatikan bahasanya, it'am, memberi makan. Menunjukkan bahwa di dalam kafarah bukan sekadar diberikan bahan makanan saja atau diberi uang. Sebab ini tidak dibolehkan. Dia harus diberi makanan. Dan makan adalah makanan yang siap untuk dia makan. It'am 60 miskinan. Kemudian memberi makan ini disandarkan kepada 60 orang miskin. Menunjukkan bahwa maksud yang diinginkan, dia mencari 60 orang miskin. Tidak boleh makanan 60 orang, dia berikan kepada 30 orang. Setiap orang dikasih jatah 2. Ya. Atau makanan untuk 60 orang diberi kepada 10 orang. 10 orang dikasih makan selama 6 hari misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Sebab yang diinginkan adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalimat miskin masuk juga di dalamnya fakir. Sebab orang yang fakir lebih memerlukan daripada miskin. Dan asalnya kata miskin itu dan fakir, ya, kalau salah satu dari keduanya digunakan secara terpisah maka maknanya sama. Maknanya sama. Jadi ketika Nabi menawarkan kafarah yang ketiga, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia menjawab, saya tidak mampu. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Atau tinggal beberapa saat di tempatnya. Ya, terdapat ya bahwa pembayaran kafarahnya ada berapa? Ada 3. Dan 3 kafarah ini dibayar secara berurut. Harus berurut. Dia mulai dari yang pertama dulu. Kalau tidak mampu pertama, baru pindah kepada yang kedua. Tidak mampu yang kedua, baru pindah kepada yang ketiga. Dia mulai membebaskan budak. Tidak mampu membebaskan budak, seperti masa sekarang ini, tidak diketahui berapa harga budak, juga tidak, mampu seorang membebaskannya. Tidak mampu membebaskan budak, maka dia pindah kepada kafarah yang kedua. Kafarah yang kedua adalah
berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Kalau dia mampu berpuasa, tidak boleh dia memberi makan. Harus berpuasa dahulu. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, barulah dia berpindah kepada kafarah yang keberapa? Yang ketiga. Kafarah yang ketiga memberi makan berapa? 60 orang miskin. Ini 3 jenis kafarah dilakukan secara berurut. Dan tidak ada kafarah di dalam jima kecuali 3 hal ini. Iya. Karena itu kalau orang ini di kafarah yang ketiga dia berkata, saya tidak mampu, maka Nabi pun tidak melanjutkan. Beliau tinggal di tempatnya beberapa saat, berdiam di tempatnya beberapa saat. Fabainama nahnu ala dalik, tatkala kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun. Maka didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak yang berisi kurma. Wal arak al-miktal. Iya, arak ini adalah al-miktal. Al-miktal di kasrah mimnya, di sukun kafnya, di fathah ta'nya. Isim alat ya. Nah, arak miktal ini keranjangnya seperti keranjang. Karena itu sebagian riwayat dikatakan az-zabil. Dikatakan az-zabil. Baik. Dan satu arak ini terdapat di dalamnya makanan sebanyak berapa? Iya. Sebanyak 15 sa. Iya. Sebanyak 15 sa. Satu sa berapa mud? Satu sa 4 mud. Berarti 15 kali 4. Berapa mud di dalam? 60 mud. Ya, satu mud itu ukuran 2 telapak tangan orang biasa. Baik. Jadi dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma, satu arak. Qala aina sa'il? Maka Nabi berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Iya. Apa yang datang kepada Nabi ini sallallahu alaihi wasallam? Dan diterangkan di sini apakah hadiah kepada beliau ataukah dia adalah dari Baitul Mal atau dia adalah zakat? Tidak diterangkan. Yang jelas dipakai oleh Nabi di sini semuanya boleh dipakai untuk membantu membayar kafarah. Kalau dia diberikan hadiah untuk beliau, maka boleh dihadiahkan kepada orang lain. Kalau itu dari zakat, menggunakan harta zakat untuk hal yang seperti ini juga diperbolehkan. Sebab ini digolongkan kepada orang yang fakir dan orang yang miskin. Juga digolongkan kepada orang yang gharim. Menanggung apa? Beban yang harus dia lunasi. Tidak ada masalah dibantu dari zakat. Yang boleh diberi dari Baitul Mal. Nah. Qala ila sa'il, maka Nabi berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Iya. Faqala ana, maka orang tersebut menjawab saya. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Maka Nabi berkata, ambillah ini, bersedekahlah kamu dengannya. Terdapat di dalam hadits ini bolehnya membantu orang lain dalam membayar kafarah. Dan terdapat bahwa memberi makan 60 orang miskin, kadar makanannya paling sedikitnya berapa? Paling sedikitnya 1 mud. Khusus dalam bayar kafarah makanan, paling sedikitnya berapa? 1 mud. Karena arak berisi berapa mud? Satu arak berisi berapa? 60 mud. Begitu Nabi perintah untuk disedekahkan dengan 1 arak, berarti setiap orang miskin dapat berapa mud? Dapat 1 mud. Iya. Faqala ar-rajulu, maka orang ini kembali bertanya,
ala afqara minni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain. Kata beliau, demi Allah tidak ada antara dua sudut kota Madinah, maksudnya antara dua gunung kota Madinah yang menjadi pembatas antara menjadi batas kota Madinah. Ya, maksudnya dari ujung Madinah ke ujung yang lainnya, demi Allah tidak ada ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Lebih fakir daripada keluargaku. Jadi orang yang bertanya, Rasulullah, saya bersedekah sedangkan saya adalah orang yang paling fakir di kota Madinah. Ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum sehingga kelihatan gigi taring beliau. Tsumma qala afa'imhu ahlak. Kemudian beliau berkata, beri makanlah untuk keluargamu. Nah, di dalam hadis ini dari kandungan faidah yang lainnya menunjukkan bahwa kewajiban itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih wajib, ada yang wajib, dan ada yang lebih wajib. Hajat itu beraneka ragam. Ada hajat mendesak dan ada hajat lebih mendesak. Ada hajat yang lebih mendesak. Maka dia bertingkat-tingkat. Tatkala membayar kafarah hukumnya wajib. Menafkahi keluarga juga hukumnya wajib. Ya, ada dua kemaslahatan di sini yang bertentangan. Maka didahulukan yang paling besar maslahatnya, yaitu dia memberi nafkah kepada keluarganya. Karena itu kata Nabi, sudah beri makanlah kepada apa? Kepada keluargamu. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa siapa yang telah diberikan kepadanya sedekah, zakat, atau yang semisal dengannya, maka orang tersebut yang lebih berhak menentukan dia gunakan untuk apa. Iya, sebab dia yang paling tahu kemaslahatan untuk dirinya. Dan terdapat pula di dalam hadis ini kaidah umum di dalam syariat, i'tibar al-masalih wal mafasid. I'tibar al-masalih wal mafasid. Dan terdapat di dalam hadis ini kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi beliau membantu orang yang kesulitan, dari sisi beliau lemah lembut kepada orang yang bertanya, dari sisi beliau membantu orang yang ingin bertobat. Orang ini sudah melakukan perbuatan besar ya. Ya. Tapi begitu dia di dalam pertanyaannya menggambarkan taubatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantunya. Dan terdapat pula dari keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang ramah, mudah tersenyum. Dan di sini beliau tersenyum sehingga tampak gigi taringnya. Dan boleh dari hadis ini juga menunjukkan bahwa tersenyum itu adalah hal yang diperbolehkan kalau ada sebab yang menyebabkan dia tersenyum. Iya. Karena itu keliru orang yang ada sebab dia tersenyum, senyumnya dia tahan. Ya, tidak mau tersenyum. Dan juga termasuk tidak layak kalau dia senyum sendiri tidak ada sebabnya. Nah. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa tersenyum itu ya boleh dengan suatu yang menampakkan gigi taring ya. Di sini lafadznya tertawa ya, bukan tersenyum. Tapi Nabi tertawa. Iya. Sampai tampak gigi taring beliau. Menunjukkan bahwa tertawa dengan hal yang sedikit berlebihan itu tidak ada masalah. Sepanjang bukan hal yang membawa kepada perkara gulu dan terlalu banyak tertawa. Karena yang dicela adalah terlalu banyak tertawa. Adapun sekadar tertawanya tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tertawa. Dan terdapat di dalam hadis ini pentingnya berbuat baik kepada keluarga. Dan terdapat juga di dalam hadis ini kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Karena Nabi berkata fa'atimhu ahlak. Sisa muncul satu pertanyaan dari hadis. Orang yang tidak mampu membayar kafarah tiga-tiganya, apakah gugur kewajiban kafarah itu atau tidak? Jawabannya tidak gugur.
Karena Nabi memberikan bantuan kepada orang ini untuk membayar kafarah. Kalau ada yang bertanya, kemudian berkata, bukankah Nabi memberi bantuan, tapi orang ini karena dia lebih fakir, kafarahnya, korban untuk bayar kafarah itu dia pakai untuk keluarganya. Ketika dia pakai untuk keluarganya, Nabi tidak perintah lagi untuk membayar kafarah. Tidak disebut bahwa Nabi memerintah untuk membayar kafarah. Jawaban untuk pertanyaan ini, kita katakan bahwa tidak disebutkannya perintah di dalam hadits ini, bukan menunjukkan gugurnya. Karena kewajiban membayar kafarah telah tetap di atas pundak seorang yang melanggar dengan 4 syarat yang telah kita sebutkan itu tadi. Jadi sepanjang dia ada kewajiban membayar kafarah, dia wajib membayarnya kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya. Nah, baik. Ini beberapa hadits secara global penjelasan tentang hadits ini. Tentunya banyak sekali ya manfaat dan faedah yang kita belum terangkan di dalam hadits ini. Baik, terus. Semoga rahimahullah ta'ala babul mujami'i fi ramadana hal yut'imu ahlahu minal kaffarati idza kanu mahawij. Ini bab yang ke-31. Al-Bukhari berkata bab al-mujami', bab orang yang melakukan jima di bulan Ramadan. Apakah dia memberi makan kepada keluarganya dari kafarah? Kalau keluarganya adalah orang-orang yang sangat memerlukan. Iya. Bab ini tidak ada pertentangannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya dia tidak mampu membayar kafarah, diberi bantuan. Apakah boleh dia gunakan bantuan itu? Jawabannya boleh dia gunakan. Dia sedekahkan. Kalau ini dia diberi bantuan, tapi ternyata dia sendiri lebih perlu. Apakah boleh kafarah itu dia pakai untuk dirinya? Jawabannya iya. Boleh dia pakai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadits. Dan akan diulangi lagi haditsnya oleh Al-Bukhari di sini. Dan Al-Bukhari dari keindahan menyusun bukunya, beliau kalau mengulangi hadits, pasti di dalam haditsnya ada tambahan manfaat dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Iya. Dan ini thariqah ahli hadits di dalam menyusun buku-buku karya mereka. Qala rahimahullah, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Wa huwa Utsman ibnu Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Jarir Al-Absi Al-Kufi. Qala haddatsana Jarir. Jarir wa huwa Abdul Hamid. Jarir ibn Abdul Hamid Al-Dabbi Al-Kufi. An Mansur. Mansur wa huwa Al-Mu'tamir. Mansur ibn Al-Mu'tamir Al-Kufi. An Az-Zuhri. Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. An Humaid bin Abdul Rahman. An Abu Humaid bin Abdul Rahman wa huwa ibn Aub Az-Zuhri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu Abu Hurairah namanya siapa kemarin? Ya, silang pendapat di kalangan ulama. Ada 40 pendapat lebih disebut oleh An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya. Dan Ibnu Hajar menguatkan bahwa namanya siapa? An-Nawawi menguatkan bahwa namanya siapa? Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi yang benarnya bahwa beliau masyhur dengan kunyahnya. Masalah nama tidak bisa kita pastikan. Iya. Abu Hurairah salah satu dari al-muktirina fi riwayatil athar. Nah, apa itu al-muktirun fi riwayatil athar? Ilham. Kata Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innal akhira waqa'a 'ala imra'atihi.
fi Ramadan. Faqala atajidu ma tuharriru raqabah? Qala la. Qala fatastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala afatajidu ma tut'imu bihi 60 miskinan? Qala la. Qala fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun wa huwa zabil. Qala at'im hadha anka. Qala ala ahwaja minna ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju minna. Qala fa at'imhu ahlak. Baik, ini lafaz hadits Abu Hurairah yang kedua. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang ini berkata, Innal akhirah waqa'a ala imra'atihi fi Ramadan. Atau innal akhirah. Ya, tidak dipanjangkan ayat ya. Sesungguhnya al-akhirah, orang yang selalu terakhir. Nah, jadi ini dia bahasakan bahwa dirinya ini selalu terbelakang dalam menyambut perintah, banyak kekurangan. Nah, ini pembahasan lain ya, atau ini pembahasan lain tentang bagaimana orang ini membahasakan bahwa dirinya telah melakukan kekeliruan. Iya. Dia melakukan kekeliruan. Innal akhirah. Sungguhnya orang yang paling terakhir, orang yang paling jauh. Dia jauh dari apa? Ya, menunaikan ketaatan, sering jatuh dalam kesalahan. Dan ini dari kalimat yang menunjukkan penyesalan. Waqa'a ala imra'atihi fi Ramadan. Dia terjatuh pada istrinya di bulan Ramadan. Baik, sekarang kalau kafara sudah kita terangkan syaratnya tadi. Muncul pertanyaan di sini, kafara ini terhadap siapa? Terhadap suami saja atau terhadap istri juga? Sebab yang melakukan hubungan suami istri, dua-duanya kan? Kafara terhadap siapa? Kalau suami jelas dengan 4 syarat. Kalau istri, apakah dia juga wajib membayar kafara? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya kalau si istri dia taat kepada suami dalam ajakannya, ya, apalagi kalau dia menjadi sebab, ya, dia mengajak, maka istri juga membayar kafarah. Tapi kalau si istri dipaksa oleh suaminya di luar kemampuannya, maka yang membayar kafarah hanya suami saja. Istri tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Karena dia digolongkan ke dalam orang yang terpaksa. Nah, faqala atajidu ma tuharriru raqabah? Qala la. Ya, orang ini kemudian Nabi menjawab, apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Dia berkata tidak. Qala fatastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab tidak. Qala atajidu ma tut'imu bihi 60 miskinan? Kemudian Nabi tanya lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Orang ini menjawab tidak. Qala fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun wa huwa zabil. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak berisi kurma, dan arak ini sama dengan zabil. Ini sudah kita terangkan ya. Mana arak. Qala ata'im hada anka. Karena Nabi berkata, beri makanlah untukmu dengan hal ini. Maksudnya, bayar kafara dengan memberi makan 60 orang miskin. Dengan satu arak itu. Qala ala ahwaja minna. Orang ini berkata, ya Rasulullah, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih perlu daripada kami? Apakah disedekahkan? Nah, padahal apakah kami bersedekah? Apakah kami bersedekah? Ya. Apakah memang ada orang yang lebih perlu daripada kami? Ini pertanyaan pengingkaran ya. Bahwa tidak ada keluarga yang lebih perlu kecuali mereka. Mereka lah yang paling perlu untuk diberikan apa? Sedekah. Ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna. Karena tidak ada di penduduk Madinah antara dua sudut Madinah ini keluarga yang lebih perlu
daripada kans. Qala fa'atimuhu ahlak. Maka Nabi berkata, kalau begitu beri makanlah kepada keluargamu. Nah, terus. Tsumma qala rahimahullahu taala babul hijamati wal qai'i lis-sha'ib. Ini bab yang ke-33 atau 32. Berkata Al-Bukhari babul hijama wal qai'i lis-sha'im. Bab berhijama. Ya. Hijama itu berbekam, mengeluarkan darah ya dari tubuh pada bagian-bagian tertentu. Ya. Al-qai' artinya dia memuntahkan sesuatu yang sudah masuk ke dalam perutnya melewati tenggorokannya. Iya. Jadi kapan sudah masuk kemudian dia muntahkan, maka itu disebut qai'. Hijama, berbekam dan muntah. Apa hukumnya bagi orang yang berpuasa? Ini akan diterangkan oleh Al-Bukhari di sini. Nah, wa qala li Yahya bin Shalih haddatsana Muawiyah bin Salam. Haddatsana Muawiyah Ibnu Salam atau Salam? Ibnu Salam. Iya. Di dalam Sahih Al-Bukhari semua nama yang seperti ini semuanya dibaca Salam. Kecuali dua nama saja. Yang pertama Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Itu Salam, tidak di tasydid. Dan nama yang kedua Abdullah bin Salam sahabat. Selain daripada itu semuanya pasti dibaca apa? Dibaca Salam. Itu kaidah untuk Sahih Al-Bukhari. Kalau kaidah untuk seluruh buku rawi, semua nama dibaca Salam kecuali 4 nama. Nama yang pertama Muhammad bin Salam Al-Baikandi, guru Al-Bukhari. Nama yang kedua Abdullah bin Salam sahabat. Nama yang ketiga Abu Ali Al-Jubbai. Kalau saya nggak salah namanya Abdul Kafi bin Salam begitu. Dan satu lagi ada nama yang keempat. Saya tidak ingat sekarang. Tapi di luar Sahih Al-Bukhari. Tidak ada, kelihatannya tidak ada hubungannya dengan buku periwayatan. Nah, maksudnya buku-buku hadits yang masyhur. Itu kaidah ya. Dan ini memudahkan di dalam membaca, membabat nama rawi. Ya, sebab menjadi masalah di kalangan ahli hadits. Ya, kalau keliru membedakan antara salam dan salam, kalau selain ahli hadits mungkin dianggap biasa. Tapi di kalangan ahli hadits itu perkara yang tidak biasa. Iya. Muawiyah bin Salam, Abu Salam Ad-Dimashqi. Ya, kakeknya Abu Salam kunyanya, namanya Mamtur. Punya hadits ya masyhur. Nah. Qala hadatsana Yahya. Yahya wa huwa Yahya ibnu Abi Katsir Al-Yamani At-Ta'i. An Umar bin Al-Hakam. An Umar bin Al-Hakam bin Thawban Al-Hijazi Abu Hafs Al-Madani Saduq radhiyallahu sami'a Abu Hurairah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu idza qa'a fala yuftir innama yukhriju wa la yulij wa yudhkaru an Abi Hurairah annahu yuftiru wal awwalu sahih wal awwalu ashah wa qala Ibnu Abbas wa Ikrimah as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahtajimu wa huwa sha'im thumma tarakahu fa kana yahtajimu bil laili yahtajam Abu Musa radhiyallahu anhu lailan wa yudhkaru an Sa'din an wa Zaid bin Arqam wa Ummi Salamah radhiyallahu anhum ihtajamu siyaman wa qala Bukair an Ummi Alqamah kunna nahtajimu inda Aisyah radhiyallahu anha fala nunha wa yurwa an al-Hasan an ghairi wahidin marfu'an faqala aftara al-hajim wal mahjum wa qala li Ayyash haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Yunus an al-Hasan mislah qila lahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am thumma qala Allahu a'lam.
Baik, ini beberapa riwayat mu'allaqah dari Al-Bukhari. Yang pertama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ada dua riwayat. Riwayat pertama, beliau berkata, "Idza qa'a fala yuftir." Ini tentang muntah. Apabila dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, kaidahnya menurut Abu Hurairah, "Innama yukhriju wa la yulij." Karena orang ini hanya mengeluarkan, tidak memasukkan. Sedangkan yang dianggap membatalkan puasa, kalau dia memasukkan ke dalam badannya, dia tidak memasukkan tetapi mengeluarkan. Ini pendapat Abu Hurairah ya. Pendapat pertama Abu Hurairah. Pendapat yang kedua, Abu Hurairah memberi fatwa bahwa dia berbuka, membatalkan puasa. Hanya saja Al-Bukhari berkata, "Wal awwalu asah." Riwayat pertama lebih sahih. Karena itu riwayat yang kedua beliau bahasakan dengan sighat at-tamrid. Sighat at-tamrid. Ya, tapi perhatikan bahasa beliau ya, asah, katanya lebih sahih. Iya. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ikrimah bukan sahabat ya, murid Ibnu Abbas. As-saumu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Kaidahnya puasa dari apa yang masuk bukan dari apa yang keluar. Kalau dia memasukkan ke badannya, makan, minum, itu baru buka. Batal puasa. Tapi kalau dia mengeluarkan, muntah, berbekam, atau yang semisal dengannya, maka ini tidak membatalkan. Nah, baik, ini fatwa-fatwa umum dari para sahabat. Dan ini memang kaidah umum ya. Hanya saja di dalam masalah muntah, itu ada nas tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Memang riwayatnya dalam hadits Abu Hurairah ada kelemahan. Tapi telah syah dari Ibnu Umar dalam riwayat Imam Malik di Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Karena Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Iya. Ucapan Ibnu Umar tapi mempunyai hukum marfu'. Man istaqa'a wa huwa sha'im fa 'alaihi al-qada'. Wa man dara'ahu al-qai' fa laysa 'alaihi al-qada'. Siapa yang muntah dengan sengaja dan dia puasa, maka dia wajib membayar qada, mengganti puasanya. Dan siapa yang muntah di luar kemampuannya, maksudnya dia dipuasai oleh muntah dengan paksa, dengan sendirinya dia muntah, maka tidak ada qada terhadapnya. Kalau begitu di dalam masalah muntah harus dirinci. Kalau dia muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Dia wajib mengqada puasanya. Adapun kalau muntahnya tidak sengaja, seorang pusing misalnya, ya, sakit, dia muntah, di luar kesengajaannya, di luar kemauannya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi itu kesimpulan berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah muntah. Iya. Kemudian berkaitan dengan hijama, kata beliau, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahtajimu wa huwa sha'im thumma tarakahu fa kana yahtajimu bil lail. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau dulu melakukan hijama dan beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau tinggalkan hijama itu. Beliau tinggalkan hijama tersebut. Iya. Maka beliau pun hijama di malam hari. Beliau pun hijama di mana? Di malam hari. Baik. Jadi bahir dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, beliau berhijamah, menunjukkan bahwa hijamahnya dulu ketika beliau puasa di siang hari itu tidak ada masalah. Cuman bukan hal yang afdal. Karena itu beliau pindah hijamahnya di mana? Di malam hari, sebab di malam hari lebih aman. Di malam hari lebih aman. Kalau di siang hari dia berhijamah, tiba-tiba haus atau dia harus berbuka karena darah yang keluar, maka di keadaan yang seperti ini tentunya tidak pantas dia berhijamah. Nah, tapi kalau di malam hari keluar darah, dia perlu makan, minum, tidak ada masalah malam hari. Wahtajama Abu Musa lailan, dan Abu Musa melakukan hijamah di malam hari. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم
ihtajamu siyaman. Disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zaid bin Arqam serta Ummu Salamah, mereka semuanya berhijama dalam keadaan berpuasa. Ya, perhatikan ya keseriusan Al-Bukhari membawakan asar dari sahabat. Sebab ini sekali lagi penting ya dalam menentukan hukum-hukum. Karena kita memahami hukum-hukum itu dengan apa? Dengan ya, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Bukair an Ummi Alqamah, dan berkata Bukair dari Ummu Alqamah, kunna nahtajimu inda Aisyah falam nunha atau fala nunha. Kata Ummu Alqamah, kami berhijama di sisi Aisyah dan kami tidak dilarang. Maksudnya andai kata hijama itu dilarang maka Aisyah akan menegur, tapi kami tidak dilarang. Wa yurwa anil Hasan an ghairi wahidin marfu'an aftar al-hajim wal mahjum. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Al-Hasan meriwayatkan dari banyak orang. Banyak orang secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang di sini mungkin sahabat, mungkin selain sahabat. Tapi riwayatnya semuanya marfu. Kita tidak tahu ya apakah marfu bersambung atau marfu mursal. Ya, di mana Nabi bersabda aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang berhijama itu dan orang yang dihijama dua-duanya berbuka. Orang yang berhijama dan dihijama, orang yang berbekam dan dibekam, dua-duanya apa? Berbuka. Ini hadits aftar al-hajim wal mahjum. Haditsnya sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat. Sampai sebagian ulama menghitungnya dalam hadits mutawatir. Karena banyaknya sahabat yang meriwayatkannya. Secara umum haditsnya sahih. Menunjukkan bahwa siapa yang berhijama atau minta dia yang dihijama, dibekam, atau dia yang membekam, dua-duanya berbuka. Dua-duanya membatalkan puasa. Nah, wa qala li Ayyash, dan berkata kepadaku Ayyash, Al-Bukhari berkata kepadaku Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la. Ini Abdul A'la bin Abdul A'la ya. Qala haddatsana Yunus, yaitu Yunus Ibn Yunus bin Ubaid, karena dia meriwayatkan dari siapa? Hasan. Al-Hasan di sini Al-Hasan siapa? Al-Basri. Mithlahu qila lahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Al-Hasan dari Nabi, kamu riwayatkan? Qala na'am, iya. Riwayat itu. Tsumma qala Allahu a'lam. Kemudian Al-Hasan sendiri berkata Allahu a'lam. Baik, jadi zahirnya di sini di dalam masalah pembahasan hijama berbekam, sebagian sahabat ada yang berhijama dan sebagian sahabat ya. Atau ada hadits yang menegaskan bahwa hijama itu membatalkan. Jadi ada pertentangan ini dalam masalah berbekam. Bagaimana kesimpulannya? Kita baca dulu 3 hadits yang akan disebut oleh Al-Bukhari. Qala rahimahullah, haddatsana Mu'alla ibnu Asad. Mu'alla bin Asad Al-Basri. Ini saudara dari siapa? Dia punya saudara. Bahas. Namanya? Bahas bin Asad. Qala haddatsana Wuhaib ibn Khalid Al-Basri. An Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani. An Ikrimah maula Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Baik, ini hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi berhijama dan beliau dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram manasik. Dan beliau juga berhijama dan beliau dalam keadaan berpuasa. Simpulan dari hadits bahwa Nabi berhijama dalam keadaan berpuasa. Kalau begitu, hijama tidak ada masalah dalam keadaan berpuasa. Itu kesimpulannya. Nah, terus. Tsumma qala haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar wa huwa Ubaidullah ibn Amr. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris wa huwa Ibn Sa'id At-Tannuri. Qala haddatsana Ayyub wa huwa Ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani. An Ikrimah Maula Ibn Abbas Abu Abdullah Al-Madani. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ihtajama Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim.
Dan Ikrimah Al-Qurashi Al-Hashimi, karena dia ikut kepada Ibn Abbas maulanya. Nah, hadits Ibn Abbas ini, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi melakukan hijamah dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini sama dengan hadits sebelumnya. Terus. ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس وهو آدم بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام البصري قال سمعت ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني أنه يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, ini hadits Anas bin Malik. Beliau ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian para sahabat menganggap makruh hijama bagi orang yang berpuasa? Kata beliau, "La, tidak. Illa min ajli ad-dha'f." Kecuali kalau membuat lemah. Iya. Kalau itu riwayatnya siapa? Riwayatnya Adam ya dari Syu'bah. Kalau di riwayatnya Syababa, yaitu Syababa bin Sawar dari Syu'bah ala ahdi Nabi. Apakah kalian di masa Nabi menganggap makruh hijama itu? Kata Anas tidak. Kecuali kalau seorang itu lemah. Nah, ini kesimpulan yang paling indahnya dalam masalah hijama. Bahwa hijama itu hukumnya adalah boleh. Iya. Bagi orang yang berpuasa. Tapi dia menjadi makruh kalau menyebabkan seorang itu lemah. Menjadi makruh. Dan apabila hijama dipastikan membuat dia berbuka, haram hukumnya dia berhijama. Tidak boleh dia apa? Berhijama. Ya, kecuali kalau dia sakit ya. Kalau orang sakit lain lagi. Boleh berbuka karena sakitnya. Bukan karena hijamanya. Dia sakit dan perlu dihijama misalnya. Akhirnya dia berbuka. Itu tidak ada masalah. Dia berbuka karena hijama. Karena sakitnya bukan karena apa? Karena hijama. Adapun hijama sendiri. Dia hukum asalnya boleh. Hanya saja makruh kalau menyebabkan apa? Lemah. Dan menjadi haram apabila seorang yakin kalau dia hijama pasti dia berbuka. Ini yang paling pertengahan di dalam mengkompromikan hadits-hadits tentang hijama. Antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Antara yang mengatakan batal dan tidak membatalkan. Itu kesimpulannya ya. Walaupun pembahasan ini sebenarnya lebih luas. Iya. Terus. Semakala rahimahullah ta'ala. Babu sawmi fi safari wal iftar. Baik, ini bab yang ke-33. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babu shaumi fi safar wal iftar. Bab berpuasa dalam keadaan safar atau berbuka dalam keadaan safar. Ya, di sini Al-Bukhari di bab ini beliau menjelaskan, mulai masuk menerangkan tentang hukum berpuasa ataupun berbuka bagi seorang musafir. Yang mana yang afdal baginya? Dia berpuasa atau dia berbuka? Diglobalkan oleh Al-Bukhari karena memang hadits-hadits sebagiannya menunjukkan bolehnya, sebagiannya menunjukkan makruhnya atau ketidakbolehannya. Karena itu beliau globalkan dan sebagian hadits memberikan pilihan dua-duanya boleh. Nah, dan kesimpulan di dalam masalah ini, sebelum saya baca beberapa bab yang akan dibawakan di sini oleh penulis, saya ingin simpulkan dulu satu kesimpulan berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah berbuka bagi seorang musafir. Ya, saya berikan kesimpulan bahwa seorang musafir hukum asalnya boleh dia berbuka. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar faidatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang di atas penyakit, dia sakit atau sedang melakukan perjalanan, lalu dia berbuka,
maka dia ganti di hari-hari lain. Maka ini ayat menunjukkan bahwa seorang yang sakit dan seorang yang musafir, keduanya boleh berbuka. Sebab kita adalah udur. Iya. Jelas ya, ini kalau dari sisi bolehnya berbuka. Tidak ada silang pendapat bahwa musafir boleh berbuka. Cuma yang jadi masalah di tengah para ulama kita, berkaitan dengan masalah yang mana yang paling afdal. Dia berbuka atau dia berpuasa? Iya. Ini pembahasan luas silang pendapat di kalangan ulama. Dan mudahnya memahami kesimpulan yang baik di sini kalau kita bagi perjalanan itu menjadi dua. Safar itu terbagi dua. Ada safar yang memberatkan dan ada safar yang tidak memberatkan. Ada safar memberatkan. Kalau safarnya memberatkan, afdalnya dia berbuka. Tapi siapa yang ingin berpuasa karena dia punya kekuatan tidak apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya dalam keadaan panas yang sangat panas, beliau juga berpuasa. Iya. Tapi kita katakan afdalnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk hal itu. Baik. Kemudian yang kedua, kalau safarnya tidak berat, perjalanan tidak meletihkan, yang mana yang afdal, dia berbuka atau berpuasa? Ini pendapat yang paling kuatnya, yang lebih dekatnya, bahwa yang paling afdalnya dia berpuasa. Iya. Karena itu lebih segera menunaikan tanggung jawabnya, hal yang mudah baginya, lebih segera dia menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sendiri di masa susah saja beliau kadang berpuasa. Apalagi safarnya safar apa? Safar yang ringan. Baik. Jadi ini kesimpulannya. Kalau kita sudah pahami kesimpulan ini, akan mudah insyaallah taala memahami hadits-hadits yang akan dibawakan oleh penulis di sini. Nah, baik sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.